Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yonita, saya dari kelas A. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menyimpulkan materi yang berjudul prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang terjadi sepanjang hidup manusia, mencakup aspek fisik, cara berpikir, emosi, dan hubungan sosial. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik, pengalaman, dan lingkungan sekitar. Sejak bayi hingga usia tua, manusia terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupannya. Perkembangan ini tidak berjalan satu arah, melainkan mencakup banyak aspek yang saling berhubungan. Contohnya, ketika seorang anak bertambah tinggi, cara berpikir dan kemampuannya berinteraksi dengan orang lain juga ikut berkembang. Selain itu, perkembangan individu tidak selalu berjalan lurus ke depan. Dalam beberapa hal, seseorang bisa mengalami kemajuan, tetapi di sisi lain mungkin mengalami perlambatan atau bahkan penurunan. Misalnya, seorang remaja bisa saja mengalami perkembangan pesat dalam kemampuan bersosialisasi, tetapi dalam hal berpikir, ia mungkin masih perlu banyak latihan. Perkembangan juga bersifat fleksibel, artinya bisa berubah tergantung pada lingkungan dan pengalaman. Contohnya, anak yang sejak kecil sering diajak berbicara dan diberi permainan edukatif akan lebih cepat berkembang dalam hal berpikir dibandingkan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Perkembangan individu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kondisi zaman. Misalnya, anak-anak yang tumbuh di era digital memiliki cara belajar yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan buku cetak. Selain itu, perkembangan manusia dipelajari dalam berbagai bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu saraf yang menunjukkan bahwa perkembangan individu adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam dunia pendidikan, memahami perkembangan individu sangat penting bagi guru dan tenaga pendidik. Guru harus menyesuaikan metode mengajar dengan tahap perkembangan siswa agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Misalnya, anak usia dini lebih mudah memahami sesuatu melalui bermain, sementara remaja lebih suka belajar dengan diskusi dan eksplorasi. Karena itu, kurikulum pendidikan harus fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lingkungan belajar juga sangat dipengaruhi terhadap perkembangan siswa. Guru harus menciptakan suasana kelas yang nyaman agar siswa tidak takut untuk bertanya dan berekspresi. Selain itu, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk sikap dan moral yang baik agar siswa tumbuh menjadi individu yang berkarakter. Dengan memahami perkembangan individu, guru juga bisa mengenali bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran melalui gambar dan video, ada yang lebih cepat menangkap informasi dengan mendengarkan, dan ada juga yang harus praktik langsung untuk bisa mengerti. Dengan mengetahui perbedaan ini, guru dapat menyesuaikan metode mengajarnya agar semua siswa bisa belajar dengan lebih efektif. Jadi, memahami prinsip-prinsip perkembangan individu sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan memahami bagaimana siswa berkembang, guru dapat mengajar dengan lebih baik dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka, baik dari segi akademik, emosional, maupun sosial. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.